Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel Cerita Tidur Randy bersama gua, Randiansah. Kalau memang kalian suka guys sama channel gua, jangan lupa di subscribe ya, share, like, dan juga komen. Oke guys, makasih udah mampir lagi ke channel gua. Kali ini gua bakal ngeceritain salah satu cerita yang bisa membuat kita motivasi ya, insya Allah ya. Jadi gue bakal ngeceritain tentang salah satu bapak kartun dunia. Mungkin kalian tahu ya, yang bernama Walt Disney. Dan mungkin kalian juga sebagian besar masa-masa kecilnya pasti ditemani sama hasil-hasil karya dia. Ya kurang lebih seperti Mickey Mouse lah, nggak mungkin lah kalian nggak tahu. Oke guys, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Jadi guys, Walt Disney ini lahir dengan nama panjang Walt Elias Disney. Yang dia itu merupakan sutradara, animator, pengisi suara, dan juga pembuat film ya. Jadi dia itu lahir pada tanggal 5 Desember 1901 di Hermosa, Illinois, Chicago, Amerika Serikat. Dan dia juga mempunyai istri yang bernama Lillian Disney dan juga dua orang anak nih yang bernama Diane Marie Disney dan juga Sharon May Disney. Jadi si Walt Disney ini mempunyai dua orang anak ya guys. Jadi guys, sebenarnya si Walt Disney ini lahir dari keluarga yang tidak kaya ya. Maksudnya yang biasa-biasa aja kayak gitu loh. Jadi dia memutuskan untuk pindah ke Kansas, Amerika Serikat, dan dia menjadi paperboy ya pada saat itu. Kalau paperboy itu kalau di Indonesiain sih artinya laki-laki kertas ya. Gue nggak tahu, pokoknya dia itu kerjanya menjadi paperboy, karena ini gue cari pun di Google paperboy itu nggak ada apa ya, nggak ada artinya, cuman terjemahan dari Inggris ke Indonesia aja guys gitu. Jadi ya mungkin pengantar surat kali ya, kayak gitu mungkin kali ya. Nah, dan pada saat memasuki usia 16 tahun si Walt Disney ini, karena dia ingin menjadi pengabdi negara ya, karena kan pada saat itu lagi zaman perang ya, di Amerika juga dia lagi zaman perang. Jadi si Walt Disney ini ingin mengabdikan dirinya sebagai pemuda Amerika Serikat untuk menjadi seorang tentara guys. Tapi pada saat itu dia kan baru umur 16 tahun ya, akhirnya dia ditolak guys, karena tidak masuk ke kualifikasi yang seharusnya gitu kan. Mungkin biasanya dia harusnya di umur 17 tahun ya baru bisa masuk tentara. Nah, karena dia gagal, akhirnya dia memasukkan identitasnya guys, dan akhirnya dia masuk di tentara Amerika Serikat, tapi dia ditempatinnya di Palang Merah, dan dia juga ditugaskan di Prancis pada saat itu guys. Nah, setelah kepulangannya dari dunia perang itu, akhirnya si Disney ini kan tidak lagi ada pekerjaan ya. Akhirnya dia bekerja di Pesman Robin, yang merupakan dia membuat iklan, surat kabar, dan juga majalah di perusahaan itu guys. Ya untung aja ya si Walt Disney pada saat perang itu dia tidak terbunuh ya. Kalau misalkan terbunuh mungkin kita nggak akan pernah tahu dan tidak akan pernah merasakan hasil karya-karya si Walt Disney ini ya. Nah, setelah itu guys, si Walt Disney ini bertemu dengan temannya yang bernama Ube Iwerks. Jadi si Ube Iwerks ini bersama Walt Disney mendirikan perusahaannya sendiri guys, yang dinamakan dengan Iwerks Disney Commercial Artist. Cuman dalam perjalanannya itu dia mengalami kegagalan guys. Jadi sebelum sukses sekarang tuh Walt Disney itu memiliki beberapa kegagalan ya guys, cuman kita nggak pernah tahu. Nah, kemudian karena kegagalannya ini ya bersama temannya itu, akhirnya si Walt Disney ini mencari pekerjaan lagi guys, dan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan di perusahaan film ad company. Jadi perusahaan film ad company ini membuat sebuah iklan, tapi dia dari potongan-potongan kertas gitu guys. Kalau di zaman-zaman dulu kan memang seperti itu ya kondisi filmnya. Jadi dia bekerja di situ di saat dia mengalami kegagalan itu guys.
Nah, di perusahaan film Ad Company ini, si Walt Disney ini merupakan pertama kali dia tahu gitu tentang dunia kartun, film kartun. Pokoknya di perusahaan ini tuh mengenalkan dia pada dunia kartun pertama kali, guys, gitu loh. Nah, setelah itu akhirnya si Walt Disney itu berpikir dia ingin membuat perusahaan kartunnya sendiri, guys. Jadi si Walt Disney ini meminjam kamera dari perusahaannya tersebut, guys, dan dia memulai membuat film kartunnya sendiri itu di belakang halaman rumahnya, dan dia beri nama dengan Laugh-O-Grams, dan akhirnya itu tuh sukses besar, guys. Hebat ya Walt Disney. Jadi dia bener-bener memulai itu dari nol, guys. Tapi jangan ini dulu, karena kan perjalanannya dia masih panjang banget nih yang kalau gue ceritain sama kalian ya. Nah, karena kesuksesannya di Laugh-O-Grams, ada salah satu perusahaan bernama Pictorial Club yang ingin mengkontrak si Walt Disney ini, guys. Dan mereka bilang sama si Walt Disney ini kalau si Walt Disney ini bakal dapat $11.100 pada saat itu ya. Kalau $11.100 itu mungkin kurang lebih sekitar 150 sampai 170 jutaan ya kalau misalkan diuangin sekarang ya. Tapi pada saat itu uang $11.100 itu merupakan uang yang benar-benar banyak banget, guys. Jadi dia mungkin dengan uang segitu si Walt Disney ini bisa dibuat modal gitu loh untuk bikin film-film selanjutnya kayak gitu. Cuman pada saat itu ternyata setelah perbincangan si Pictorial Club ini ingin memberi si Walt Disney itu $11.100, perusahaan Pictorial Club ini mengalami kebangkrutan, guys. Dan akhirnya si Walt Disney hanya mendapatkan $100 rupiah, $100 gitu, rupiah lagi. Nah, setelah itu si Walt Disney ini mengajukan gugatan, guys, kepada si Pictorial Club, karena kan memang dia udah kontrak gitu loh ya, seharusnya mendapatkan $11.100. Cuman ya tetap aja, guys, karena memang si Pictorial Club-nya ini udah nggak punya apa-apa lagi, si Walt Disney hanya mendapatkan ya beberapa ratus dolar aja gitu dari Pictorial Club ini. Jadi di situ si Walt Disney benar-benar kecewa banget dan dia kayak sempat putus asa kayak gitu, guys. Jadi guys, setelah itu si Walt Disney ini mempunyai sebuah proyek yang bernama Alice Wonderland dengan resiko yang sangat tinggi karena dia harus memasukkan live action dalam film animasinya. Kan memang membutuhkan pendanaan yang cukup banyak ya, guys. Tapi di tengah-tengah proyek ini modalnya si Walt Disney ini habis, guys, dan dia pun akhirnya bangkrut lagi di umur yang kurang lebih itu 23 tahun. Kira-kira kalian umur 23 tahun itu udah menciptakan proyek apa, guys? Kalau gue sih belum ada sama sekali. Nah guys, pada tahun 1923, tepatnya pada bulan Juli, itu akhirnya si Walt Disney ini menjual kameranya dan dia berangkat ke Hollywood pada saat itu. Dan dia pun mencari pekerjaan di sana dengan melamar ke berbagai studio yang ada di Hollywood. Tetapi akhirnya si Walt Disney ini ditolak, guys, ditolak. Tidak ada satupun perusahaan yang mau memperkerjakannya. Nah, setelah itu akhirnya si Walt Disney ini berpikir untuk mengirimkan si Alice Wonderland yang tadi proyek setengah jadi itu ke salah satu distributor di New York. Dan akhirnya di situ si Walt Disney ini mendapatkan sebuah kontrak dan akhirnya dia mendirikan Disney Brothers itu bersama Iwerks temannya dan juga Roy yang merupakan saudara kandungnya. Nah, dan pada saat itu juga si Alice Wonderland ini berubah nama menjadi Alice Comedy dan juga dia sukses besar pada saat itu, guys. Dan pada tahun 1926 distributor yang di New York ini akhirnya menyudahi kerjasamanya dengan si Walt Disney ini ya, dengan Disney Brothers ini ya. Dan akhirnya pada saat itu si Disney ini memproduksi yang namanya film Oswald dan itu pun sukses besar, guys. Jadi pendistribusiannya ini dilakukan oleh Universal Studio. Mungkin kalian tahu ya Universal Studio yang udah bikin film
Ya banyak banget lah ya. Jadi filmnya udah pasti kalian tonton, dan gue gak bisa nyebutin satu-satu karena memang banyak banget filmnya guys. Dan pada tahun 1928 si Walt Disney ini lagi-lagi mengalami pukulan yang lumayan mantep guys. Jadi pada saat itu ya kan ada distributor yang bernama Charles. Itu dia mengambil alih hak karakter si Oswald ini guys dari si Walt Disney. Dan yang lebih parahnya lagi, animator terbaik si Walt Disney ini itu dibajak sama si Charles guys. Jadi yang pertama si Disney ini kehilangan hak karakter dari Oswald, dan juga dia kehilangan animator terbaiknya. Jadi mungkin pada saat itu dia udah bingung banget ya, dia harus kayak gimana. Dan akhirnya pada saat itu dia terinspirasi untuk menciptakan sebuah karakter yang dimana karakter ini kalian udah bakal pasti tahu banget, yaitu Mickey Mouse. Tapi guys, pada saat itu namanya itu bukan Mickey Mouse guys. Jadi si Walt Disney itu menamakan Mortimer. Cuman karena kedengarannya gimana gitu ya, jadi akhirnya diganti Mickey Mouse. Yang dimana karakter Mickey Mouse ini humanis, petualang, dan juga optimis, sama seperti Walt Disney di dunia nyata. Jadi seperti itu guys. Kemudian si Mickey Mouse ini dikenalkan ke publik pertama kali lewat film tanpa suara, tapi mengalami kegagalan ya guys. Tapi setelah itu si Walt Disney berpikir, gimana kalau misalkan si Mickey Mouse ini di film yang ada suaranya gitu. Cuman kan memang si Walt Disney ini mencari beberapa orang yang sesuai karakter si Mickey ya kalau buat suaranya gitu, tapi dia tidak menemukannya guys. Akhirnya di sini si Walt Disney menjadi pengisi suara bagi si Mickey Mouse ini, ditayangkan dalam film yang ada suaranya gitu ya, yang tadi gue bilang. Akhirnya di sini Mickey Mouse itu sukses besar guys. Dan setelah naik turun, akhirnya si Walt Disney benar-benar sukses guys. Nah, si Walt Disney ini orang yang tidak puas guys. Jadi walaupun dia sukses melalui Mickey Mouse-nya ini, si Walt Disney ingin menciptakan lagi ya film animasi panjang yang bakal dia namain itu Snow White guys ya. Cuman di sini kan pada saat di zaman-zaman itu kalau animasi panjang itu kelihatannya tuh aneh guys gitu loh. Gimana ya, kayak kita ngeliat sesuatu yang baru itu aneh. Biasanya kan filmnya pendek-pendek. Nah, dia ingin menciptakan sesuatu yang baru guys. Dia berinovasi untuk menciptakan film dengan durasi yang panjang. Cuman di sini ditentang oleh istri dan juga teman-temannya guys. Karena pada saat itu yang kayak gue bilang tadi itu kelihatannya tuh tabu banget gitu loh. Tapi di sini si Walt Disney tetap pada prinsipnya untuk menciptakan film animasi yang sangat panjang guys. Dan dia pun meminjam uang ke bank pada saat itu untuk memproduksi film animasinya ini guys. Dan pada tahun 1937 akhirnya film Snow White ini booming dan juga menghasilkan kesuksesan yang sangat-sangat buat si Walt Disney ini. Dan kalian tahu gak guys, keuntungan dari film Snow White ini itu udah bisa membalikan pinjaman uang si Walt Disney ini ke bank guys. Berarti kan ini filmnya bener-bener laku banget ya. Karena mungkin pada saat itu film cuman pendek-pendek banget, jadi mungkin ya udah sekilas doang. Tapi yang ada di pikiran si Walt Disney, kalau film panjang mungkin orang-orang bakal lebih betah nontonnya gitu, bisa lebih nyaman kayak gitu guys. Hebat banget ya Om Disney ini. Beberapa waktu kemudian si Walt Disney ini sedang bermain dengan putrinya guys gitu loh. Dan si Walt Disney ini bengong gitu loh di tempat apa sih, kayak putaran gitu kan ya, kalau di taman-taman kan ada kayak gitu ya. Nah, si Walt Disney ini ingin membangun sebuah taman bermain untuk orang-orang yang usianya dari bawah sampai ke atas guys. Nggak melihat muda, nggak ngelihat tua, nggak ngelihat anak kecil, yang penting mereka bahagia di situ loh. Dan pada saat itu akhirnya si Walt Disney ini mengajak kerjasama gitu loh, berpartner kepada beberapa perusahaan atau beberapa orang gitu loh untuk membuat Disneyland ini guys. Dan akhirnya Disneyland ini bisa dibuka pada tahun 1954. Pada saat itu guys, dia mengeluarkan kurang lebih 1,5 miliar dolar pada saat itu ya, kurang lebih segitu ya.
Dan setelah itu, walaupun pengunjung di dalam Disneyland ini benar-benar membludak guys, hingga jutaan orang dan mengalami keuntungan yang sangat berlimpah, tapi si Disney ini nggak pernah puas gitu orangnya. Gimana sih? Kayaknya masih belum cukup nih kayak gini. Akhirnya dia membuat project lagi di daerah Florida guys. Cuman sebelum projectnya itu selesai, dengan sangat sedih gue bilang si Walt Disney ini akhirnya meninggal dunia guys pada saat itu. Dan akhirnya project ini diteruskan oleh adiknya si Rob. Tapi guys, project ini itu tidak dinamakan Disneyland, tapi dinamakan Walt Disney World. Jadi dunianya Walt Disney kayak gitu, untuk menghargai karya-karya si Walt Disney ini semasa hidupnya, yang udah mengubah masa kecil kita menjadi masa kecil yang cukup bahagia. Dengan karya-karya kartunya udah banyak banget guys, dengan taman hiburannya itu kita benar-benar merasakan kesenangan pada saat itu guys. Nah, akhirnya si Roy ini guys mendapat warisan perusahaan kan ya dari si Walt Disney itu untuk meneruskannya. Akhirnya Disneyland itu dibuka beberapa negara guys. Mungkin kalian bisa lihat antara 3 sampai 4 negara ya mungkin untuk saat ini. Dan itu mengalami kesuksesan yang sangat-sangat besar hingga saat ini. Saat ini Walt Disney itu merupakan salah satu perusahaan film dan juga taman hiburan yang paling sukses guys. Jadi hanya dari sebuah imajinasi, inspirasi, dan juga kemauan yang keras guys, itu semua bisa kita dapetin guys. Yang penting kita jangan pernah meredup gitu mimpi kita untuk mewujudkan apa yang kita mau guys. Karena si Walt Disney juga pada perjalanan hidupnya begitu banyak orang yang meremehkan dia, sampai bosnya sendiri bilang kalau dia itu kurang kreatif guys. Tapi dia membuktikan kalau dia bisa sukses sampai sekarang. Walaupun dia udah meninggal, tapi perusahaannya itu abadi guys. Kalian bisa lihat kan sendiri gimana film-film Disney, gimana taman bermainnya, itu udah luar biasa banget. Dan si Walt Disney ini akhirnya bisa memberikan warisan gitu kepada anaknya yang ya unlimited lah uangnya gitu loh. Jadi udah nggak usah mikirin duit ya, jadi tinggal ngurusin perusahaan bapaknya aja kayak gitu loh. Jadi gitu aja sih guys kalau buat cerita kali ini. Mudah-mudahan kita juga bisa terinspirasi dengan kegigihannya Om Disney untuk mendirikan perusahaannya, untuk bisa mewujudkan semua mimpi-mimpinya. Kita boleh bermimpi, tapi jangan lupa juga kita bangun untuk mewujudkannya guys ya. Mungkin kali ini segini aja ya cerita dari gua. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian semua. Kalian tetap semangat, tetap termotivasi, jangan pernah menyerah guys. Do it. Oke? Kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe, share, like, dan juga komen ya channel gua ini. Biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.